Shalom. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di dalam bedah kitab dari Sabda Ministry Learning Center atau MLC. Dan 2 bulan yang lalu kita sudah membedah kitab Wahyu, Bapak Ibu ya. Jadi 2 bulan yang lalu kita membedah kitab Perjanjian Baru yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Dan hari ini kita akan membedah kitab terakhir dari dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleakhi. Ya, rada menarik ya, karena sama-sama kitab terakhir yang kita bahas sepanjang 2 bulan lalu, Wahyu, dan hari ini Maleakhi. Nah, siapa ya di sini yang sudah semangat untuk membedah kitab Maleakhi? Angkat tangan. Dan siapa yang suka belajar kitab? Ya, pastinya kita setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan, rindu untuk terus diperbarui, rindu untuk terus dimuridkan oleh firman Tuhan dan belajar bersama dan menggali bersama untuk supaya kita juga semakin mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin yang pertama kali bergabung karena ada beberapa nama juga yang pertama kali mengikuti ya. Jadi ini adalah bedah kitab yang dilakukan oleh Yayasan Sabda, khususnya dalam Sabda MLC, untuk menggali atau mempelajari kitab-kitab yang ada di Alkitab dengan langkah-langkah studi Alkitab yang mendalam, dan pastinya dilakukan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri ya, karena memang dalam penggalian pribadinya sendiri, tapi nanti akan digali ke dalam diskusi bersama untuk mengkayakan penggalian kita. Nah, biasanya bedah kitab ini cukup rada berat karena komitmen 1 minggu menggali setiap hari. Kalau biasanya kita lakukan satu pasal, setiap hari, atau mungkin satu perikop, atau sehubungan dengan langkah-langkah diskusinya. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan ya ini jadi semangat juga sebelum kita masuk dalam bedah kitab selama 1 minggu nanti, supaya Bapak Ibu semangat mengikutinya, tidak drop di tengah jalan atau tiba-tiba tidak bisa mengikuti gitu ya. Kalau memang saat ini rasanya nanti kayaknya nggak bisa mengikuti, mending di awal saja supaya nanti di tengah-tengah juga tetap enak dan sama seperti peserta awalnya, dan yang mengikuti sampai selesai juga sama gitu ya. Jadi tidak banyak yang keluar dari kelas diskusi ini. Nah, kita akan membedah kitab Maleakhi, itu belajar bersama untuk memahami pesan penting kitab Maleakhi tentang pemurnian dan pengharapan bagi umat Tuhan di masa itu dan juga umat Tuhan, yaitu kita semua sekalian dan gereja di masa kini. Nah, kita akan lihat sebentar agendanya. Jadi kita akan bersama. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu sampai tuntas gitu ya, tapi nanti tuntasnya ketika kita menggali sama-sama setiap harinya dalam 55 ayat atau 4 pasal yang langsung kita selesaikan gitu ya. Nanti saya akan bagikan sedikit latar belakang kitab Maleakhi, video intro The Bible Project, alat-alat studi Alkitab yang bisa kita pakai, pelaksanaan kelas diskusi, dan juga penutup. Ya, kita akan masuk mulai Bapak Ibu Saudara. Nah, kitab Maleakhi ini adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Lama dan juga sekaligus nubuat terakhir. Ini menginformasikan kepada kita, kalau kita lihat di Alkitab PB maupun Tanakh Ibrani sama-sama ya, kitab Maleakhi ini adalah kitab terakhir sekaligus juga nubuat terakhir mengakhiri berita kenabian di PL. Karena setelah Nabi Maleakhi bernubuat, setelah itu nggak ada lagi suara kenabian hampir 400 tahun. Itu makanya kalau dilihat di Alkitab fisik Bapak Ibu Saudara, itu ada kertas putih antara PL dan PB, itu tuh ada masa disebut sebagai masa sunyi atau masa Tuhan diam gitu ya, nggak ada nabi satupun yang berbicara kepada bangsa Israel, dan saat itu bangsa Israel tidak dipimpin oleh tidak ada nubuat dari Tuhan, tidak ada nabi yang berbicara, dan periode itu disebut sebagai periode senyapnya perkataan Tuhan selama kurang lebih 400 tahun. Setelah itu baru masuk di perjanjian baru, ya, itu kedatangan Mesias. Nah, kita akan melihat latar belakang dari kitab Maleakhi. Penulis dari kitab Maleakhi ini adalah Nabi Maleakhi. Nanti Bapak Ibu baca di Maleakhi 1 ayat 1, dan sekaligus nama ini satu-satunya disebut di satu ayat ini gitu ya. Jadi hanya disebut sekali, hanya disebut di kitab Maleakhi dan nggak ada di kitab lainnya. Makanya kebanyakan, bukan kebanyakan, tapi ada beberapa yang akhirnya bertanya-tanya, ini Maleakhi ini apakah nama pribadi atau hanya gambaran deskriptif deskriptif saja gitu ya? Karena namanya cuma sekali disebut di dalam kitab Maleakhi. Tetapi kita percaya sama-sama ya, kalau lihat arti namanya ini, arti namanya utusanku. Ku di sini tuh ngomongin tentang Tuhan ya. Jadi bisa diartikan juga sebagai utusan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani ada Maleakhi, ini gabungan dari kata malak. Malak itu artinya malaikat ya dalam bahasa Ibrani, atau utusan gitu ya. Dan dalam bentuk yang terikat, dan ini adalah utusan Tuhan ya. Dan kita bisa melihat informasinya, nanti silakan Bapak Ibu gali lebih dalam. Maleakhi ini siapa sih? Maleakhi ini seorang Yahudi yang saleh.
seorang Yahudi yang baik yang tinggal di Yehuda setelah dia ikut dari masa pembuangan sampai keluar dari pembuangan. Ya ada yang mengatakan dia rekan sezamannya Nehemia dan Esra dan dia adalah seorang nabi gitu ya. Jadi setelah pembuangan kan bangsa Israel kembali ke Yerusalem gitu dan salah satunya ada Maleaki di sana walaupun di kitab lain tidak disebut nama Maleaki ini gitu ya. Jadi namanya hanya disebut di dalam kitab Maleaki dan kitab ini ditulis sekitar tahun 440 sekitar 440 ada yang bilang 420 sebelum Masehi, ada yang bilang 435 tapi kisarannya segitulah ya 440 sampai 400 sebelum Masehi karena itu 400 tahun lagi kan nanti diam semua tidak ada nabi setelah itu baru masuk ke Masehi di mana Kristus lahir gitu dan fokus kitabnya adalah bangsa Israel. Di sini kita melihat bagaimana seorang nabi ini sangat apa ya menggebu-gebu untuk bersemangat menyampaikan suara pertobatan dari Tuhan gitu ya. Dia menyala-nyala gitu membara untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi fokus kitabnya benar-benar kepada bangsa yang dipilih Tuhan yaitu bangsa Israel. Kalau kita ngomongin bangsa Israel, kita pasti bicara tentang sejarah Israel. Jadi kita lihat dulu sedikit Bapak Ibu, sedikit saja, nggak bisa semua karena kalau semua nanti seluruh PR kita akan gali bersama gitu ya. Nah, bangsa Israel ini berangkat dari pilihan Allah gitu ya kepada Abraham, terus itu ya, Ishak dan Ishak melahirkan Yakub, Yakub dan Esau dan di mana Yakub ini menjadi Israel dan Yakub ini adalah orang pilihan Tuhan gitu ya. Dan dia memiliki 12 anak dan disebut juga sebagai 12 suku Israel sampai akhirnya mereka berangkat ke tanah Kanaan gitu ya di dalam Kanaan mereka berontak kepada Tuhan mereka meminta di zaman Hakim mereka meminta raja sampai akhirnya Tuhan kasih raja habis itu Raja Saul, Salomo, Daud sampai Salomo akhirnya pecah lagi kerajaannya menjadi dua kerajaan itu di mana dua Israel selatan itu Yehuda dan juga Benyamin dan 10 Israel itu masuk dalam Israel Utara di sana ketika kerajaan ini pecah, dipimpin satunya Israel Selatan ini dipimpin oleh Rehabeam, Israel Utara ini dipimpin oleh Yerobeam. Nanti Bapak Ibu bisa bacalah di kitab sejarah gitu ya. Di sana sudah terungkap semua dan sampai ke zaman raja-raja lebih dari 30 raja yang memerintah baik di utara maupun selatan. Di sana ada banyak raja yang tidak taat kepada Tuhan dan itu menjelaskan bahwa Tuhan itu sudah sangat mengasihi bangsa Israel tetapi melalui raja dan kehidupan bangsa Israel sangat bobrok di hadapan Tuhan. Walaupun nggak semua raja, ada juga raja yang mengasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman ini sebagai konsekuensi akibat ketidaktaatan Israel dan mereka dihukum melalui bangsa lain ya, di mana mereka dibawa ke pembuangan. Israel Utara yang 10 suku dibawa ke Asyur dan Israel Selatan dibawa ke Babel di mana mereka akhirnya Israel Selatan dijajah oleh bangsa Babel selama 70 tahun dan oleh karena kasih Tuhan juga akhirnya mereka yang dari tanah pembuangan dikembalikan Tuhan lagi ke tanah perjanjian atau Yerusalem. Dan Tuhan pakai bangsa lain menghukum, Tuhan juga pakai bangsa lain untuk mengembalikan bangsa yang dikasihi. Itu yang dulu pernah kita bedah bersama ya, kitab Esra Nehemia di mana mereka yang membawa bangsa ini kembali Yerusalem dan mendirikan tembok-tembok Yerusalem gitu ya. Nah, setelah pembuangan ini termasuk Maleaki di sini salah satunya, kurang lebih dikatakan 100 tahun bangsa ini sebenarnya baik-baik saja, kehidupannya juga jalan normal gitu. Sampai di suatu waktu, orang-orang Yahudi yang sudah kembali di Yerusalem ini dan sudah menikmati berkat Tuhan, akhirnya mengalami kemunduran rohani. Mereka meragukan banyak kasih Allah di sana. Kerohanian mereka mulai hancur. Mereka meragukan janji-janji Allah dari zaman Yakub, Abraham, dan lain sebagainya itu. Apakah benar janji Allah ini masih berlaku bagi kita gitu ya. Mereka juga meragukan keadilan Allah. Bagi mereka juga ketaatan kepada Allah itu kurang berguna gitu, nggak relevan lagi dengan kehidupan mereka. Makanya banyak kebejatan terhadap terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka menikahi orang-orang yang beda suku gitu ya. Mereka tuh punya istri dari sukunya sendiri. Mereka poligami dan lain sebagainya. Mereka bercerai dan lain sebagainya. Begitu Allah sangat membenci kelakuan bangsa Israel. Para imam juga tidak taat di hadapan Allah. Mereka memberikan persembahan korban dengan cara yang tidak benar gitu ya. Binatang-binatang cacat dikasih ke persembahan kepada Tuhan. Nah, ini kan satu kebobrokan moral yang terjadi di antara bangsa Israel kepada Allah sebagai Tuhan mereka gitu ya. Pelaksanaan ibadah mereka juga tidak berperasaan seambaradul itu. Mereka lakukan ibadah mereka kepada Tuhan dan mereka bilang kami mengasihi Tuhan gitu lah. Kalau Bapak Ibu sudah membaca kitab Maleaki, kita melihat bagaimana Tuhan sangat dikecewakan di sana melalui kehidupan bangsa Israel gitu ya. Dan mereka sangat acuh terhadap
firman Tuhan atau hukum Taurat gitu ya. Makanya karena ada kejadian-kejadian ini, Maleakhi itu bernubuat kepada bangsa Israel dan juga dia menyerukan, menuliskan seruan ini supaya bangsa Israel bertobat dari dosa-dosa dan kemunafikan agama yang mereka lakukan. Sebelum Allah nanti datang tiba-tiba dan mereka hukuman gitu ya. Jadi Maleakhi berseru supaya ayo segera orang Israel bertobat di hadapan Tuhan. Ini cara ini nggak benar di hadapan Tuhan. Persembahan ini salah di hadapan Tuhan. Kamu sebagai pemimpin agama ini bobrok di hadapan Tuhan gitu ya. Bertobat. Jadi Maleakhi menyerukan pertobatan dan juga Maleakhi menyerukan menuliskan ini supaya mereka yang tadinya tidak taat kepada Tuhan itu kembali taat kepada Tuhan dan menikmati berkat Tuhan dan untuk kembali kepada Tuhan dan melihat perjanjian Tuhan ya dengan hati yang tulus dan hati yang taat. Jadi melihat kembali Allah itu sejak awal udah berjanji loh akan menyertai dan akan mengasihi bangsa yang dipilih. Tapi hari ini kamu melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Jadi itu beberapa hal tujuan Maleakhi menuliskan kitab Maleakhi di kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Nah, kalau kita lihat ciri khas dari kitab Maleakhi Bapak Ibu Saudara, nanti kalau sudah baca Pak pasti bisa mengetahui ciri khasnya ya, gaya bahasanya itu sederhana, tegas juga ya, sebagian juga memakai kata ganti orang pertama ya. Seringkali di sana melalui Tuhan ya, dia berkatakan, aku Tuhan yang mengasihi kamu, mesbahku kamu hancurkan gitu ya. Jadi kata ganti aku itu sering diulang-ulang berkali-kali di hampir setiap pasal di dalam kitab Maleakhi. Terus metode tanya jawab juga diutamakan di sini ya, berisi kurang lebih 23 pertanyaan. Nanti mungkin bisa lebih atau kurang, tapi sekitaran itu ada diajukan timbal balik antara Allah dengan umatnya. Bapak Ibu nanti kalau ditanya, bukankah aku mengasihi Israel? Bukankah aku bukankah aku mengasihi kamu? Terus Israel bilang banyak gini, bagaimana kami mencermakannya Tuhan? Bagaimana kami bilang kami nggak mengasihi Tuhan? Jadi banyak timbal balik antara Israel dan juga umat Tuhan dengan metode tanya jawab. Terus garis ciri khas yang ketiga, Nabi PL terakhir. Jadi tadi seperti yang di awal saya katakan ya, dia adalah Nabi terakhir. Dan setelah itu 400 tahun ada mode diam, di mana Allah di sana tidak berbicara, suara Nabi tidak ada di dalam bangsa Israel, dan masa Allah akhirnya berakhir, masa diam Allah itu selama 400 tahun lebih dengan kedatangan Nabi yang berikutnya yaitu Yohanes Pembaptis sebagai pembawa jalan ya. Kalau di Maleakhi 3 dikatakan sebagai pembawa jalan untuk Mesias bisa berkarya dalam pelayanannya gitu ya melalui kedatangannya. Nah, dan yang ciri khas keempat, kata Tuhan semesta alam ya. Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam. Hampir di setiap pasal itu ada Bapak Ibu. Baca dibaca saja nanti bisa lihat lebih dari 20 kali kata Tuhan semesta alam ini diulang berkali-kali di dalam kitab Maleakhi. Dan yang terakhir adalah nubuat terakhir gitu ya. Ini adalah berita kenabian PL terakhir yang menjelaskan tentang apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat yang dikasihinya, dan pada suatu kelak nanti janji Tuhan juga di Maleakhi 4 dikatakan akan ada roh Elia yang akan dikirimkan gitu ya. Ini beberapa ciri khas dari kitab Maleakhi. Dan kalau kita lihat survei kitab Maleakhi di sini ada 6 ucapan ilahi yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Sekali lagi Allah menegaskan kasih perjanjiannya kepada Israel. Meskipun isinya banyak teguran, banyak konsekuensi hukuman yang akan mereka terima, tapi di awal kitab kalau Bapak Ibu melihat ayat 2 itu, aduh, begitu Allah sangat mengasihi Israel gitu ya, dia menegaskan kembali tentang kasihnya kepada bangsa yang dia pilih sendiri gitu sejak semula. Dan bagian kedua juga ini tuduhan para imam ya, tidak setia dalam hubungan mereka di antara Allah dan juga bangsa Israel. Imam ini sebagai garis terdepan sebenarnya gitu ya, yang akan menghubungkan mereka kepada Allah ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka melakukan dosa gitu. Tapi di sini malah pemimpin rohaninya yang nggak setia, malahan kelihatan sekali. Dan ini mewakili seluruh rakyat dari bangsa Israel yang tidak setia ke hadapan Tuhan. Itu yang ditegaskan, yang diucapkan ucapan ilahi dari Allah kepada bangsa Israel. Yang ketiga, menegur umat Tuhan yang karena mereka melanggar perjanjian yang dibuat dengan leluhur mereka, di mana kan Tuhan sudah berjanji, Tuhan juga sudah banyak berkata-kata dengan leluhur mereka ya, dari Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya. Dan ternyata bangsa Israel lagi dan lagi melanggar perjanjian tersebut. Yang keempat, Tuhan mengingatkan supaya Israel akan dihukum, kepastian mereka dihukum karena perjanjian tersebut dilanggar. Mereka sendiri yang melanggar secara
kelakuan mereka yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan pastikan akan ada konsekuensi, akan ada keadilan Allah yang dinyatakan akibat dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi yang kelima, bangsa Israel juga yang keluar dari pembuangan ini diajak untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena di mana ada pertobatan, di situ ada pengampunan Tuhan ya. Sekali lagi ya, ketika mereka mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan yang kasih itu akan mengampuni. Masalahnya mereka bertobat atau tidak gitu ya. Dan yang terakhir adalah kitab peringatan gitu ya. Kitab peringatan Allah mengenai orang-orang yang akan takut kepada Tuhan ada yang didapatkan, tapi orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan juga akan ada yang didapatkan. Dan itu tertulis di sana di kitab Maleakhi pasal 4, nanti lihat di satu pasal ya, ayat 1 sampai ayat 6. Nah, Bapak Ibu Saudara, garis besarnya nggak sebenarnya susah ya, nggak susah banget karena cuma kalau dilihat dari Maleakhi 1 sampai 4 ini ada 55 ayat, jadi dikit sekali. Ini sekali duduk baca selesai nih. Cuma kita mengetahui nggak isinya apa gitu ya. Nah, kalau dilihat garis besar umumnya gitu ya, dimulai dengan pendahuluan, di mana disebut di sana Nabi Maleakhi sebagai apa ya, pengantara nubuat Allah kepada bangsa Israel. Terus masuk ke bagian kedua, ucapan-ucapan Israel ya, ucapan-ucapan ilahi dari Tuhan kepada Israel, dan juga ada serangkaian pertanyaan Israel di sana. Bukankah kami memberikan kepada mesbahmu yang baik Tuhan gitu ya? Mereka bertanya, padahal Tuhan bilang enggak, itu enggak benar gitu ya. Dan di sana ada 6 ucapan ilahi Tuhan tentang Allah, sampai Allah yang mengasihi, sampai pernyataan Israel yang tidak beralasan, dan bagian terakhir tentang hari Tuhan ya, hari Tuhan yang akan dinyatakan bagi orang-orang yang berbuat jahat, tetapi ada kemenangan bagi orang-orang yang berbuat benar. Dan pastinya nanti ada juga pemulihan atau restorasi bagi hubungan pemilihan yang Allah berikan kepada Israel, di mana Allah itu sebagai bapa mereka, di kitab Maleakhi juga disebut, dan Israel itu sebagai umat mereka, umat yang dikasihi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam penggalian kita selama 5 hari ke depan dalam kitab bedah kitab Maleakhi ini, kita akan melihat ya dari 6 ucapan ilahi Allah tadi yang Allah sampaikan kepada umatnya dengan perantaraan Maleakhi. Dari semua serangkaian pertanyaan dan jawaban yang ada, kita akan bagi dalam 4 tema atau topik besar untuk membedah kitab Maleakhi. Yang pertama kita akan belajar, hari pertama kita akan belajar tentang kasih Allah. Hari yang kedua kita akan belajar tentang korupsi atau kerusakan Israel. Ini sifat manusia juga, ini mewakili pada umumnya gitu ya. Maleakhi di sana ingin menjelaskan bahwa kasih Tuhan itu besar atas umatnya, besar atas orang yang dipilih, besar atas bangsa yang sudah ditetapkan sejak semula oleh Allah. Tetapi di satu sisi bangsa Israel ini ternyata mengalami kerusakan moral, kerusakan kerohanian, sifat manusia yang sudah berdosa, yaitu tadi dialami mereka melalui ketidaksetiaan mereka, ketidakadilan mereka, keburukan rohani mereka, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita gali di hari kedua, dan di hari ketiga akan melihat keadilan Allah. Allah yang kasih itu, tapi satu sisi sifat Allah juga adil gitu ya. Nah, ini dua sisi sifat Allah yang kita akan pelajari bersama dalam penggalian kita. Dan yang terakhir adalah restorasi gitu ya, atau rencana Allah untuk mengembalikan umatnya kepada semula gitu ya. Termasuk di dalamnya ada pengharapan dan pastinya ada kedatangannya. Di situ berbicara tentang Mesias ya. Makanya di pasal 3 itu ada nubuat dari Maleakhi, di mana ada seorang yang akan mempersiapkan jalan bagi dia. Dia yang akan menyerukan peringatan, membongkar dosa-dosa, supaya mereka kembali kepada Tuhan di dalam kesatuan hati yang sudah menantikan janji-janji Tuhan. Dan di hari kelima, pesan keseluruhan untuk kita. Dan pastinya pesan ini bukan untuk Israel aja saat itu. Pesan ini tuh berlaku bagi kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, bagi gereja sekarang, dan juga bagi bangsa kita gitu ya. Makanya dari sini kita akan lihat pesan keseluruhannya dari kasih Allah, korupsi, keadilan, dan restorasi. Di hari kelima bagaimana pesan ini tuh untuk kita saat ini gitu ya. Jadi kita akan melihat kitab ini dari topik-topik yang ada di dalam kitab Maleakhi. Dan setiap topik itu pasti relevan bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi gereja kita, dan bagi bangsa kita. Saya akan jelaskan nanti ini lagi di bagian selanjutnya. Nah, kita akan lewati dulu. Nah, kita akan melihat 6 ucapan ilahi dari versi The Bible Project, di mana ini juga ringkasan yang sangat bagus sekali. Bapak Ibu juga pasti sudah melihat, karena ini salah satu persyaratan kita ketika kita kemarin mendapatkan pendaftaran gitu ya, untuk Bapak Ibu bisa menyaksikan video dari The Bible Project dulu.
Kitab Nabi Maleakhi. Maleakhi hidup sekitar 100 tahun setelah orang Israel kembali dari pembuangan di Babel, dan pesannya ditujukan kepada orang-orang Israel yang sudah kembali ke Yerusalem selama beberapa waktu. Bait suci telah dibangun kembali, tetapi semuanya tidak berjalan dengan baik. Ingatlah akan kisah-kisah dari kitab Esra dan Nehemia. Nah, ketika orang-orang Israel baru kembali dari pembuangan, mereka sangat berpengharapan. Mereka akan kembali membangun kehidupan mereka dan juga bait suci. Semua janji besar dari para nabi akan menjadi kenyataan. Mesias akan datang dan mendirikan kerajaan Allah di atas bangsa Israel yang bersatu dan atas bangsa-bangsa lainnya, membawa keadilan dan perdamaian bagi segala bangsa. Tetapi bukan itu yang terjadi. Ternyata orang-orang Israel yang kembali mendiami kota itu, mereka tidak setia kepada Allah, sama seperti nenek moyang mereka, sehingga terjadilah kemiskinan dan ketidakadilan. Jadi di kitab Maleakhi kita dapat melihat betapa jahatnya angkatan yang baru ini. Kitab ini disusun berupa serangkaian perdebatan, yang sebagian besar dimulai dengan Allah mengatakan sesuatu, membuat pernyataan atau tuduhan, kemudian bangsa Israel menentang atau mempertanyakan pernyataan Allah itu. Lalu kemudian Allah akan menanggapi dan menyampaikan pesan terakhirnya. Rangkaian ini terjadi sebanyak 6 kali. Dalam 3 perdebatan pertama, Allah membeberkan kejahatan bangsa Israel. Dan dalam 3 perdebatan berikutnya, ia menentang kejahatan mereka. Dan kesan keseluruhan yang kita tangkap dari argumen dan perdebatan ini adalah peristiwa pembuangan tidak membawa perubahan yang berarti pada orang-orang Israel. Mereka masih keras hati seperti sebelumnya. Perdebatan pertama dimulai ketika Allah berkata ia masih mengasihi umat perjanjiannya terlepas dari kegagalan mereka. Namun bangsa Israel membalas dengan keras dan berkata, "Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami?" Maka Allah mengingatkan mereka bagaimana ia telah bermurah hati memilih keturunan Yakub, leluhur mereka, untuk mewarisi janji-janji Allah, dan bukannya memilih kakaknya Esau dan keturunannya, yang berakhir dengan kejatuhan. Ingatlah kisah dari kitab Kejadian dan kitab Obadya. Jadi dari perdebatan yang pertama ini, bangsa Israel sudah terlihat berprasangka dan meragukan kasih dan kesetiaan Allah. Perdebatan yang kedua memperlihatkan masalah pada bait suci Israel yang kedua. Allah menuduh mereka telah menghina dia dan mencemari bait sucinya. Namun mereka balas menjawab, "Dengan cara bagaimana kami menghina namamu?" Maka Allah menjawab dengan menunjukkan perbuatan mereka yang telah membawa persembahan yang sangat memalukan, yakni hewan yang sakit dan cacat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai atau menghormati Allah mereka. Namun ini bukan saja terjadi pada umatnya, tetapi juga pada para imam yang menjalankan bait suci. Bukan saja mereka mentolerir cara ibadah yang menyimpang ini, tetapi mereka juga ikut terlibat di dalamnya. Dari lapisan paling atas sampai ke bawah, umat Allah telah terbukti tidak setia. Dalam perdebatan yang ketiga, Allah menuduh para pria Israel telah berkhianat terhadap Allah dan terhadap istri-istri mereka. Dan tentu saja mereka menyangkali perbuatannya. Tetapi Allah memperlihatkan betapa bahayanya penyembahan berhala dan perceraian yang sedang terjadi. Ada pria Israel yang menikah dengan wanita yang bukan Israel, lalu kemudian beralih menyembah kepada dewa-dewa leluhur istri mereka. Ingat kisah dari kitab Nehemia pasal 13. Jadi Maleakhi mengaitkan kisah ini dengan begitu banyak pria yang menceraikan istri mereka tanpa alasan yang jelas. Namun orang-orang merasa baik-baik saja dengan perilaku seperti ini. Tetapi Maleakhi berkata, "Tidak, ini adalah pengkhianatan terhadap perjanjianmu dengan Allah." Kemudian Maleakhi beralih kepada bagian berikutnya dari perdebatan, yaitu yang menentang pemberontakan bangsa Israel. Perdebatan keempat dimulai dengan orang-orang Israel yang menuduh Allah telah mengabaikan mereka. Mereka berkata, "Di manakah Allah yang adil itu?" Mereka melihat banyak ketidakadilan dan kejahatan, tetapi Allah seperti tidak berbuat apa-apa. Maka Allah menjawab dengan berkata, Ia akan menyuruh seorang utusan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Allah sendiri di hari Tuhan. Ia akan datang seperti api yang memurnikan umatnya, menghapus penyembahan berhala dan perzinahan, serta ketidakadilan, sehingga hanya orang-orang yang setia yang tersisa menjadi umatnya. Dalam perdebatan yang kelima, Allah memanggil orang-orang Israel untuk kembali kepadanya, tetapi mereka berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Jadi Allah berhadapan dengan keegoisan mereka. Allah menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mempersembahkan persepuluhan dari penghasilan mereka ke bait suci. Nah, kata persepuluhan itu artinya 1/10 dari jumlah pendapatan dan hasil bumi yang harus dipersembahkan oleh orang Israel setiap tahunnya untuk mendukung bait suci dan para imamnya. Pelaksanaannya diatur di berbagai bagian dalam kitab Taurat. Nah, kita tahu dari Maleakhi dan dari kitab Nehemia
bahwa orang-orang ini telah mengabaikan tanggung jawab mereka sehingga bait suci menjadi rusak. Jadi Allah menantang mereka. Ia berkata bahwa ia akan memberkati mereka dengan berkelimpahan, tetapi hanya jika mereka setia. Dalam perdebatan yang terakhir, orang-orang Israel menuduh Allah dan berkata bahwa sia-sia mereka beribadah kepada Allah. Mereka mengamati orang-orang yang fasik dan gegabah bisa berhasil dalam hidupnya, tapi Allah tidak melakukan apapun terhadap mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam kitab ini, Allah menanggapi bukan dengan perkataannya, melainkan dengan sebuah kisah pendek tentang sisa-sisa orang yang setia di Israel, orang-orang yang takut akan Allah, dan yang suka berkumpul dan berbicara satu sama lainnya tentang bagaimana menghormati Allah dan melayani Dia. Maka Allah memerintahkan agar kitab peringatan dituliskan bagi orang-orang ini, sehingga mereka dapat membaca kitab tersebut dan mengingat akan karakter dan janji-janji Allah. Di bagian ini Maleaki merenungkan karunia Allah berupa kitab suci yang dapat menuntun kita ke masa lalu agar kita ingat apa yang telah Allah perbuat untuk membangkitkan kesetiaan dan pengharapan kita akan masa depan yang kemudian akan membawa kita kepada bagian akhir dari kitab ini. Bagian ini mengambil gambaran tentang kedatangan hari Tuhan dari perdebatan yang keempat dan membahasnya lebih lanjut. Allah berkata, Ia telah menetapkan hari penghakiman yang akan memurnikan umatnya dengan cara melenyapkan orang-orang fasik dari antara mereka. Namun bagian akhir dari kitab ini menambahkan tentang masa depan bagi sisa-sisa umat yang setia, karena bagi mereka hari Tuhan bukanlah merupakan ancaman, melainkan pembawa sukacita. Seperti sinar surya yang terbit dengan membawa kesembuhan dan kehidupan, serta pengharapan bagi masa depan. Jadi perdebatan di kitab Maleaki ini sudah hampir berakhir, tetapi masih ada sedikit lagi penjelasan dalam kitab ini. 3 ayat terakhir dalam kitab ini bukanlah bagian dari perdebatan, melainkan berfungsi sebagai lampiran yang menjadi penutup. Tidak hanya untuk kitab Maleaki, tetapi juga untuk seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Pertama-tama, kita diajak untuk mengingat hukum Taurat dari Musa hambaku, yang mengingatkan kita kembali akan kisah dan peraturan-peraturan dalam perjanjian yang kita temukan di 5 kitab pertama dalam Alkitab. Namun kemudian kita mendengar rangkuman dari kitab para nabi. Aku akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang akan memulihkan hati umat Allah. Jadi bagian ini merangkum kitab Taurat dan kitab para nabi sebagai suatu kesatuan kisah yang menunjuk ke masa depan. Bangsa Israel telah ditebus oleh Allah, tetapi kemudian mereka mengkhianati Allah dengan memberontak dan mengeraskan hati mereka serta melanggar hukum Taurat. Namun kitab ini menaruh pengharapan akan masa depan, di mana Allah akan mengutus nabi yang baru, seorang Musa yang baru, seorang Elia yang baru, yang akan memulihkan umat Allah dan menyembuhkan kekerasan hati mereka. Ingat semua janji-janji dari kitab Ulangan, Yeremia, dan Yeskiel. Jadi lampiran penutup ini menampilkan kitab suci sebagai karunia Allah untuk kita baca, kita renungkan, dan doakan. Kitab suci dapat memperlihatkan kondisi manusia yang sebenarnya, dengan keegoisan dan dosa-dosa kita. Namun juga dapat menyampaikan janji Allah bahwa suatu hari nanti, Ia akan mengirim seorang utusan dan kemudian Ia sendiri yang akan datang untuk melawan kejahatan, memulihkan umatnya, dan membawa pemulihan dengan keadilannya. Dan pengharapan akan masa depan itulah yang merupakan inti dari kitab Maleaki, kitab Taurat, dan semua kitab para nabi. Oke, ya itulah ringkasan dari The Bible Project, Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi kita sudah melihat 6 ucapan ilahi, kalau versinya The Bible Project, 6 keberatan ya, atau perdebatan dengan gaya bahasa yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel gitu ya. Kita sudah melihat tadi ya di 6 ini nanti Bapak Ibu bisa lihat dari Alkitab Sabda kalau ingin print atau mungkin ingin juga cetak untuk The Bible Project-nya, karena sangat memberikan gambaran besar kitabnya. Ternyata 4 pasal dari Maleaki ini sangat penting ya. Ketika kemarin saya merenungkan apa sih pentingnya kitab Maleaki gitu ya. Ternyata sangat penting banget kalau dilihat tadi The Bible Project katakan merangkum seluruh isi kitab para nabi, Maleaki atau nabi kecil, nabi besar, sejarah, merangkum seluruh isinya dan sekaligus juga kristosentris gitu ya, karena menubuatkan tentang kedatangan dari Kristus sendiri gitu. Nah, dari 6 ini keberatan perdebatan yang diberikan oleh Israel atau juga Tuhan kepada bangsa Israel, ini ya, tentang aku mengasihi kamu, tentang Tuhan bilang engkau menghina mencemari baitku. Ini menarik banget nih ketika dibaca di Maleaki pasal 1, menarik banget nih.
seakan-akan mereka tidak berdosa melakukan hal yang cela di hadapan Tuhan gitu ya. Kami udah lakukan ini loh Tuhan, kami mengasihi Tuhan, kan kami udah memberikan persembahan, bilang Tuhan bilang, kurang ajar bangsa Israel, ngasih persembahan kenapa yang cela di hadapan Tuhan gitu ya. Betapa bobroknya pemikiran bangsa Israel. Terus perdebatan yang ketiga, Tuhan bilang kau telah berkhianat terhadap aku istrimu karena mereka nikah nikah dengan bangsa di luar bangsa mereka. Mereka Tuhan juga menentang kejahatan mereka ya. Mereka tanya, mana Tuhan yang adil itu? Katanya adil, mana Tuhan yang adil itu? Padahal Tuhan katakan bahwa dia adalah Allah yang kasih dan juga Allah yang adil gitu. Terus ini tentang keseruan pertobatan dan juga tentang kedatangan Kristus gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara berdasarkan apa yang sudah kita lihat bersama, garis besar dan juga latar belakang dari kitab Maleakhi, maka sepanjang 1 minggu dalam bedah kitab kita untuk kelas MLC ini, inilah yang akan kita pelajari gitu ya. Kita akan belajar tentang topik-topik besar dari kitab Maleakhi dan isu-isu seputar dari topik itu. Yang pertama kasih Allah, yang kedua tentang korupsi atau kebobrokan manusia, yang ketiga tentang keadilan Allah, yang keempat tentang restorasi atau pemulihan kembali dan juga pengharapan dan kedatangan Mesias, dan nanti di hari kelima keseluruhan dari topik besar ini apa relevansinya bagi kehidupan kita, bagi gereja kita dan bagi bangsa kita. Ini yang akan kita lihat setiap harinya. Jadi kalau biasanya cara MLC itu satu hari satu pasal ya, satu hari satu perikop ya, enggak. Dalam bedah kitab Maleakhi ini kita akan melihat setiap hari harus dibaca seluruh pasal, 4 pasal itu 55 ayat, dan satu hari akan membahas dengan topik kasih Allah. Besoknya kita akan membahas keburukan manusia dari 4 pasal tersebut. Kurang lebih begitu Bapak Ibu, apakah kurang jelas untuk caranya? Nanti akan saya sampaikan lagi ya, harapannya sudah pada mengerti semuanya. Nah, untuk menggali ini sama seperti petani ya, kalau ingin ke ladang pasti butuh cangkul gitu ya sebagai alat. Nah, kita pun kalau menggali kitab butuh namanya alat-alat studi Alkitab. Ini sebagai cangkul kita ketika kita mempelajari firman Tuhan gitu ya. Dan ini sebagai fondasi kita. Kalau tadi ada yang bilang, kayaknya untuk bedah kitab buat modul bagus sih ya. Iya sih, cuma cara utama yang paling penting ya Alkitab sendiri gitu ya. Karena nggak ada kitab-kitab lain yang bisa menjelaskan tentang Alkitab itu sendiri gitu ya. Modul itu hanya referensi lain gitu, tapi yang paling penting adalah kitab dan studi Alkitab gitu ya, alat-alat studi Alkitab. Jadi ada aplikasi-aplikasi Android yang Bapak Ibu bisa dapatkan di App Store atau Play Store Bapak Ibu Saudara. Ada juga sistem-sistem studi Alkitab, bahkan ada sistem studi Alkitab lainnya yang dari Sabda sendiri juga sudah berikan untuk Bapak Ibu bisa belajar lebih banyak. Ini ya ada aplikasi Alkitab, kelengkapannya ini satu studi sistem yang sangat mumpuni sekali untuk belajar Alkitab, bahkan sampai peta. Jadi nanti kalau mau lihat kota Yerusalem itu di mana, dari Babel ke Yerusalem. Nah, ketika masuk ke Maleakhi akan dikasih tahu di sana petanya dan letak geografisnya sekarang, atau kamus istilah-istilah kata Maleakhi atau kata Israel itu apa artinya, silakan bisa buka kamus, tafsiran dan juga Alkipedia pastinya ya. Kalau versi dulu bahasa teologisnya itu pengantar kitab ya. Sekarang kita udah bisa mendapatkan pengantar kitab di HP kita masing-masing untuk kita melihat garis besar, latar belakang, penulis, tema-tema kunci, survei, ciri-ciri khusus, penggenapannya dalam PB, dan bahkan selain kitab kita bisa dapatkan juga per pasalnya, setiap pasal itu apa aja ya, isinya, tokohnya, bahkan sampai Badeno AI juga yang akan menolong kita untuk mendapatkan pembelajaran seputar kitab Maleakhi. Dan pastinya yang lebih besar lagi, tadi kalau udah ada sistem Android untuk kita bisa belajar firman Tuhan, untuk kita Maleakhi, ada situs yang lebih gede lagi ya, ada situs kekinian yang bisa menolong kita untuk belajar tentang Alkitab ya. Bapak Ibu pasti udah sangat jelas dengan layar ini ya, dengan kalau di sebelah kiri atas itu ada pencarian universal, nanti di pencarian khusus ada banyak banyak sekali di sana info-info yang bisa dipakai. Saya mempersiapkan bahan ini juga, situs utama yang saya pakai ini Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak kekayaan-kekayaan bisa menolong kita, memperlengkapi kita ketika kita menyiapkan penggalian kita gitu ya. Ada tab-tab sampai bagian sebelah kanan atas tuh bagian AI gitu ya. Bedah kitab sebelumnya belum ada nih AI, menu AI di tabnya ya. Sekarang sudah ada, bisa sangat dipakai, dan juga box temuan ya untuk bisa melihat tokoh, latar belakang, garis besar dan lain sebagainya gitu ya. Sampai Badeno, satu revolusi untuk kita bisa belajar Alkitab dengan metode yang kekinian ya, baca, dengar, dan nonton Alkitab bersama ya. Bapak Ibu bisa nanti masukkan ke situs sabda.id/badeno. Ini satu sistem untuk Smart Bible masa kini untuk belajar firman Tuhan, bisa membaca, bisa mendengar, bisa menonton,
Bahkan bisa ada bedanya plus-plusnya di sini ya, plus-plus-plus, banyak plusnya. Untuk kita bisa melakukan baca dengar nonton dengan AI juga. Sampai PA-nya dengan AI juga bisa, Bapak Ibu Saudara. Dengan metode prompting focus ataupun AI Square gitu ya. Bahkan ada grup WA-nya untuk Bapak Ibu bisa join dan belajar bersama. Itu, dan yang terakhir ini yang terbaru lagi, dan sebenarnya nggak baru-baru amat sih, karena dalam setahunan ini kita sudah dirikan ini ya, GPT.sabda.org, Bapak Ibu juga bisa pakai, sangat bisa memperlengkapi sebagai alat bantu asisten dan teman kita untuk belajar Alkitab. Karena ini satu teknologi AI dengan sistem inovatif yang Sabda rancang khusus banget ya, karena Sabda ini yayasan studi Alkitab, jadi dirancang khusus untuk studi Alkitab juga dengan cara yang mendalam, bertanggung jawab dan juga relevan. Jadi Alkitab GPT bisa sebagai asisten Bapak Ibu ketika menggali kitab Maliaki nanti. Tapi hasilnya jangan diambil as is terus masuk ke grup, enggak ya, karena kita sangat tidak memperbolehkan demikian dan itu bukan cara yang bertanggung jawab. Tapi kalau sebagai alat untuk kita mendalami lebih banyak, sangat diperbolehkan Bapak Ibu Saudara. Dan ada di dalam Alkitab GPT yang sudah dilatih ini juga ada banyak bahan-bahan yang bisa memperlengkapi, ada teks berbahasa Indonesia, Inggris, bahkan Yunani, Ibrani, renungan, kidung, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ada banyak alat, Bapak Ibu. Sebenarnya nggak ada lagi kesusahan untuk kita belajar firman Tuhan ya, karena sangat banyak alat digital sampai AI untuk kita bisa mempelajari firman Tuhan, khususnya untuk 5 hari kita Maliaki ke depan. Nah, sekarang proses kita dalam membedah gitu ya, kita sudah punya cangkul. Sekarang gimana nih cara kita memproses pasal-pasal dari 55 ayat ini setiap harinya seperti apa? Biasanya kita akan pakai metode SABDA atau metode E-Square ya, dengan cara AI, simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Tetapi kali ini Bapak Ibu Saudara kita akan pakai satu metode, dan ini sebenarnya sudah pernah juga ya, metode PA topikal ya, dengan melihat topik-topik besar yang ada di dalam Alkitab tersebut, seperti topik kasih, korupsi, keadilan, pengharapan atau restorasi dan lain sebagainya, untuk kita mengeluarkan arti dari topik-topik tersebut dan menjelaskannya dan menggalinya gitu ya. Seperti apa sih langkah-langkah dalam metode PA topikal ini? Langkah-langkahnya pasti kita baca dulu, dan sebelum baca ya doakan dulu gitu ya. Doakan, baca, refleksi, dan identifikasi topik utama. Misalnya kalau topik kasih, oke, kasih di dalam kitab Maliaki pasal 1-4 atau 55 ayat ini. Ada di sini kasih Allah. Nggak selalu mungkin kata kasih itu muncul gitu ya. Tapi makna kasih itu bisa ada di dalam perikop tersebut atau di dalam ayat tersebut gitu ya. Jangan hanya mencari kata kasih. Oh, kalau nggak ada berarti nggak ada kata kasih, topik kasih di sana. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Daftarkan kata-kata dari seputar topik tersebut gitu ya. Misalnya kalau kata kasih, apa yang menjelaskan tentang kasih? Berarti Tuhan semesta alam itu juga menjelaskan tentang kasih. Atau Tuhan yang memilih Yakub dan membenci Esau, katanya di ayat 3, juga menjelaskan tentang kasih Allah sejak semula gitu. Nah, daftarkan kata-kata tersebut, terus periksa setiap ayat satu persatu gitu ya Bapak Ibu Saudara, dari lensa topik besarnya. Kalau hari ini topiknya kasih, besok topiknya tentang keadilan Allah misalnya ya, hari ini fokus kasih, besoknya fokus ke keadilan Allah. Walaupun mungkin nanti dalam apa ya, dalam penggalian akhirnya ada yang sama gitu ya. Di dalam kasih ini melihat tentang Tuhan yang semesta alam, di dalam keadilannya juga sama. Nggak apa-apa gitu ya. Ini akan lebih membuat kita penggalian kita lebih dalam gitu ya. Setelah itu dibandingkan, dikelompokkan ayat-ayat dan juga topiknya, dan setelah itu setelah diidentifikasi, jelaskan ya, buat rangkuman garis besar tentang kasih Allah dari semua pasal di kitab Maliaki, dan bagikan apa hasilnya, pelajarannya dan aplikasinya. Nah, dalam prosesnya silakan Bapak Ibu bisa berdoa dulu sebelum PA. Ini cara dulu sampai sekarang dan selama-lamanya udah pasti sama gitu ya. Berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan di dalam menggali apa yang akan digali, membaca setiap hari 4 pasal, 55 ayat, lakukan penggalian untuk melihat topik besar dan mengidentifikasinya dan mencari isu-isu seputar topiknya, dan bagikan hasilnya di dalam kelas. Apa yang dibagikan di dalam kelas Bapak Ibu Saudara? Setiap hari Bapak Ibu harus membaca satu kitab ini gitu ya. Tadi saya bilang tidak satu pasal lagi, tidak satu perikop lagi, tapi satu hari harus baca 4 pasal ini, 55 ayat, terdiri dari 55 ayat. Nah, untuk hari pertama kita akan langkah-langkahnya yang ini yang akan kita bagikan di dalam grup diskusi kelas ya. Apa pelajaran tentang topik kasih Allah? Saat itu apa dan sekarang itu apa gitu ya.
isu-isu seputar topik kasih Allah itu dibagikan, dan dibagikan juga masa sekarang itu seperti apa. Itu udah terungkap dalam pelajaran juga Bapak Ibu Saudara. Silakan nanti bagikan itu langkah pertama. Terus langkah dua, apa aplikasinya? Apa aplikasi Bapak Ibu? Kalau aplikasi ini dari zaman MLC bedah kitab sampai sekarang selalu ada ya. Pelajaran aplikasi itu udah pasti ada gitu ya. Dan jangan lupa cantumkan referensi-referensinya. Dan setiap hari akan ada topik besar. Beda ya. Hari pertama kasih, hari kedua tentang keburukan atau kerusakan Israel, hari ketiga keadilan Allah, hari keempat restorasi pengharapan atau kedatangan Mesias. Gitu. Kurang lebih paham ya Bapak Ibu Saudara? Kalau kurang paham, saya akan berikan contoh misalnya ya, kita akan belajar besok ya, mulai hari Kamis kita akan belajar tentang kasih Allah. Ketika saya kemarin menggali bagian kasih Allah, itu sebenarnya 4 pasal ini semua ada tentang kasih Allah gitu ya. Saya bisa lihat dari ayat 1 sampai ayat 5, ayat 11, pasal 3 ayat 4, pasal 3 ayat 6, ayat 7, ayat 12, ayat 16, 18, pasal 4 juga ada gitu ya. Semua hampir terungkap ada kasih Allah di sana. Kenapa? Ketika saya melihat kasih Allah di sana, ada banyak pelajaran yang saya dapatkan. Nah, ini saya rangkumkan sedikit, Bapak Ibu. Ini hanya contoh, nanti pastinya lebih baik yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam kelas ya, dan lebih dalam juga gitu ya. Di dalam kitab Maleakhi ini dipenuhi dengan banyak teguran dan perdebatan tadi ya. Tetapi yang membuat menarik ya, sejak ayat dimulai, itu dimulai dengan pernyataan kasih Allah. Di ayat 2, Bapak Ibu, aku mengasihi kamu. Allah mengatakan, aku mengasihi kamu gitu ya. Dan di sini melihat banget bahwa kasih semua apapun yang diungkapkan Allah di 4 pasal ini ternyata didasari dengan kasih Allah gitu ya. Kenapa Allah demikian gitu? Ternyata ada perjanjian Allah dengan bangsa Israel sejak semula, sejak pemilihan Yakub sebagai Israel dikatakan. Dan itu lebih dari 1.000 tahun yang lalu gitu sampai kepada nubuatan Maleakhi. Dan perjanjian Allah itu tetap dipegang gitu ya. Kasih Allah itu tetap dipegang, kasihnya itu tidak berubah gitu. Sehingga 1.000 tahun sudah berlalu, bangsa Israel yang terus berlaku jahat di hadapan Tuhan, Allah ya tetap sama gitu ya. Allah tetap menyatakan kasihnya melalui pemilihannya kepada Yakub dan garis keturunan Yakub. Bisa aja kan, kenapa nggak garis keturunan Esau dikatakan ya? Harusnya kan Esau secara budaya kan Esau anak pertama, laki-laki lagi. Harusnya kan Esau gitu. Tapi kenapa harus keturunan Yakub? Apakah Yakub punya kelebihan tertentu? Apakah Yakub ini punya keistimewaan tertentu? Apakah Yakub setia membuat Allah harus memilih Yakub? Enggak, ini didasari pada kasih Allah gitu ya. Sama sekali karena bukan karena kelebihan Yakub, tetapi karena kasih Allah itu tadi yang sangat besar bagi bangsanya. Jadi karakter dan sifat Allah ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Ini kasih Allah ini memang juga sebagai karakter Allah gitu ya. Kenapa mereka dipilih? Karena kedaulatan Allah sendiri ya. Bahkan dalam perjalanannya ternyata Israel seringkali meragukan kasih Allah. Padahal di ayat 1, ayat 2, ayat 3 dikatakan, aku mengasihi kamu, bahkan aku memilih aku membenci Esau gitu ya. Nanti bisa digali sih kata benci, apakah benar-benar Allah membenci, masa Allah membenci gitu ya. Nanti bisa digali sama-sama. Tapi dia menjelaskan di sini betapa Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Dan bukan hanya bangsa Israel, dia juga mengasihi bangsa-bangsa lain ya. Di ayat 11 Bapak Ibu bisa baca, bangsa-bangsa lain juga datang kepada aku ya. Jadi Allah juga secara umum, secara universal kepada seluruh dunia ini dia mengasihi. Ya kalau kita mau referensi silang, tapi kita nggak pakai referensi silang, Bapak, itu jauh, nanti ke PB ada itu ya, Bang. Kasih Allah yang begitu besar gitu ya. Dan kasih Allah juga dinyatakan dengan keadilannya kepada mereka ya. Ini berkaitan dengan topik lainnya ya, tentang keadilan, nggak apa-apa gitu. Tapi kita melihat dari sisi aspek kasih Allah di sana, dia menyatakan keadilannya gitu ya. Di pasal 3 ayat 6 dikatakan dia tidak berubah, kasihku tidak berubah. Nanti baca Bapak Ibu baca-baca. Dan dia akan menerima orang-orang yang bertobat kepada dia. Caranya apa? Kasih Allah kelihatan tidak berubah. Tapi sejak 1.000 tahun Israel berulah sampai pembuangan, sampai pulang lagi dari pembuangan dari Babel ke tanah Yerusalem. Ini membuktikan bahwa kasih Allah itu nggak berubah sama sekali. Manusianya yang berubah, kasih Allah itu nggak pernah berubah dalam kehidupan kita. Bahkan kasih Allah tuntas dikerjakan bagi bangsa Israel. Kenapa tuntas? Karena berdasarkan janji tadi ya. Allah sudah berjanji dan dia akan menepati janjinya bagi bangsanya. 70 tahun mereka ada di tanah pembuangan dan berdasarkan janji itu 70 tahun setelah itu mereka dipulangkan karena lagi-lagi tentang kasih Allah. Ini bukti kasih Allah yang sangat besar
dan betapa dia menyayangi umatnya karena janjinya yang begitu besar. Karakternya itu kasih gitu ya. Nah, ketika kita melihat bagian ini, saya merenungkannya, bagaimana dengan masa sekarang gitu ya. Kita katakan kita mengasihi Allah, sama seperti bangsa Israel di Maleakhi dikatakan. Tuh, kalau Tuhan bilang sih kami nggak mengasihi Allah, kami mengasihi Allah loh. Tuhan bilang kamu kurang ajar. Kamu kasih persembahan yang celah di hadapanku. Kamu nikah dengan suku lain. Kamu bercerai. Kamu memberikan persembahan yang tidak berkenan di hadapanku. Kamu bilang itu kasih gitu ya. Sekarang juga mungkin kita berkatakan, aku mengasihi Tuhan kok. Aku mengasihi Tuhanku kok gitu ya. Tapi kita nggak melihat bahwa kasih kita udah hamba di hadapan Tuhan. Bahkan itu tadi kita tidak memberikan persembahan yang terbaik gitu ya. Kalau yang saat itu mungkin ngomongin fisik ya, korban di hadapan Tuhan gitu, para imam di hadapan Tuhan. Sekarang dengan tubuh kita, dengan apa yang kita lakukan, persembahan kita apakah berkenan di hadapan Tuhan? Hanya rutinitas saja, hanya seadanya saja. Yang penting kan aku sudah melakukan kegiatan agamawi. Ini kasihku kepada Tuhan. Tidak. Tuhan bilang itu bukan kasih gitu ya. Itu bukan kasih kepada Tuhan. Itu sesuatu yang celah di hadapan Tuhan. Nah, ternyata dalam keadaan sekarang itu pun masih relevan sekali Bapak Ibu Saudara. Kita bisa katakan 1000 kali aku mengasihi Tuhan, tapi apakah dalam praktek nyata kita bisa bilang gitu ya, aku mengasihi Tuhan? Karena dalam prakteknya kita berpaling dari Tuhan gitu dan hanya melakukan seadanya rutinitas agama. Semua orang bisa lakukan itu dan itu bukan kasih. Nah, dan itu jadi aplikasi saya juga dan saya akan menghidupi dan menghargai kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah berubah seperti lagu anak sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang berubah itu kita. Seringkali kita yang berubah. Tuhan selalu menunggu kita untuk datang kepadanya ya. Katakan kan di pasal 37 dikatakan, kalau kamu berbalik, kalau kamu bertobat, aku menerima gitu ya. Nah, masalahnya apakah kita menghargai kasih Tuhan dan datang kepadanya dan berubah melalui kehidupan kita. Nah, itu salah satu contoh. Aduh, sorry. Ini terlalu mendalam ini. Oke, ini contohnya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari pertama kita akan berbicara tentang kasih Allah dan begitu juga hari-hari berikutnya ya. Jadi nanti kalau ada penggalian kita kurang lebih seperti ini dan mungkin akan lebih kaya lagi gitu. Oke Bapak Ibu, iya. Nah, ini pembagian hari diskusi kita ya. Hari Rabu kita udah mulai hari ini. Kita pemaparan, nanti yang malam juga akan ada. Terus besok kita akan mulai topik pertama, kasih Allah. Di hari Jumat kita tetap 4 pasal berbicara tentang korupsi Israel atau sifat manusia yang berdosa. Dan hari Sabtu 55 ayat berbicara tentang topik keadilan Allah ya. Kita akan lihat dari lensa keadilan Allah topik besarnya. Hari Senin kita lihat restorasi pengharapan dan kedatangannya. Berbicara tentang kedatangan Mesias. Hari Selasa, dari 4 topik besar ini, kasih Allah, korupsi, keadilan, restorasi, sampai kedatangan, bagaimana pesan keseluruhannya yang kita dapatkan? Itu hari Selasa Bapak Ibu. Supaya bisa membedakannya, di hari satu kan pasti ada pelajaran aplikasi. Hari kelima ini yang berbeda dari keseluruhan 4 topik besar ini. Apa pesannya untuk kita sekarang, gereja kita, bangsa kita gitu ya. Atau mungkin nanti di dalamnya ada pokok doa atau isu-isu lainnya. Bisa dibahas di hari istimewa, di hari yang kelima. Dan hari Rabu lagi kita ketemu dalam sharing berkat dan juga evaluasi bersama. Dan seperti MLC biasanya akan ada kelulusan dan juga pengiriman sertifikat. Gitu Bapak Ibu Saudara. Harapannya sudah siap menggali selama 5 hari ke depan. Ini satu ayat yang juga kemarin saya renungkan ya. Akulah Tuhan, aku tidak berubah. Nah, ini Tuhan sendiri yang ngomong. Kamu keturunan Yakub tidak dilenyapkan. Nah, ini tadi karena kasihnya. Meskipun Yakub dan keturunannya berulah, kamu tidak akan dilenyapkan, dikatakan. Sejak zaman nenek moyangmu telah menyimpang, kembalilah kepada aku akan kembali kepadamu. Kata Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya, ini satu ayat lagi ya, dari Maleakhi juga, dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku. Dan firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihi mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ini, kalau Tuhan pakai analogi ayah dan anak, kita lihat betapa kasih Tuhan itu seperti bapa dan anak ya. Menyayangi dengan lembut. Mereka dianggap sebagai milik kesayangannya gitu ya. Dan
apakah kita juga bisa meresponi hal yang sama? Seperti kasih Tuhan yang begitu besar bagi bangsa Israel, bagi umat pilihannya, dan bagi kita masa sekarang. Apakah kita juga akan menyanyiakan kasih Allah dengan cara seadanya saja, dan kita merasa, oh aku udah mengasihi Allah gitu. Padahal apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ini yang akan kita bedah bersama Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya kita bisa diubahkan, gereja kita bisa diubahkan, dan bangsa kita juga bisa diubahkan, dimulai dari pribadi kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Terima kasih, selamat membedah, Tuhan Yesus memberkati.